Pemirsa, warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol berterima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jarod menegaskan Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader, sehingga PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Kalau itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya, Kaisang Pangarep Santer, dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangatlah tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu.
Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Pak Wapres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Pak Wapres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan.